Maaf, aku tidak sengaja melihatnya. Bisakah aku menumpang di sini sebentar? Hanya sebentar saja. Keluar. Kamu tidak paham bahasa kita ya? Aku mohon, jangan kirim aku kembali ke sana. Aku lebih baik tiada daripada harus kembali. Maaf mengganggu. Bolehkah saya bertanya? Apa Anda melihat pengantin saya berlari lewat sini? Saya melihatnya. Permisi, apa Anda melihat pengantinku berlari lewat sini? Dia lari ke arah sana. Apa kamu yakin wanita itu berlari ke arah sana? Apa yang kau lihat? Sialan. Zong. Tuan Zong, saya salah Tuan Zong. Mohon maaf, aku tidak tahan dengan orang yang melampaui batas. Terima kasih ya. Aku sangat berterima kasih padamu. Jangan salah paham. Aku hanya tidak suka orang lain masuk ke kamarku. Jika tidak ada apa-apa lagi, kamu boleh pergi sekarang. Kamu? Ini. Kamarmu? Bolehkah aku meminjam sehelai baju? Pakaianku sekarang terlalu mencolok. Kaos ini cukup untuk menutupi tubuhmu. Terima kasih. Lalu kamu pakai apa? Aku akan memakai itu. Oh, 'Bagaimana kemampuan larimu? apa? Berlari? Apakah larimu cepat? Oh, waktu SMP dulu, seseorang mendaftarkanku ikut lari 400 meter. Waktu itu aku berlari selama 1 menit 43 detik. Meskipun, Cukup. Itu sudah memadai. Peringkat itu tidak penting. Yang aku butuhkan adalah keberanian. ah, 1 menit 43 detik. Lumayan juga. kamu tidak bilang kalau mau menungguku? Kakimu itu sangat panjang, sedangkan kakiku pendek. Aku sampai merasa mau terbang karena kamu tarik. Jika seseorang tidak mencobanya, maka dia tidak akan tahu seberapa besar potensi yang dimilikinya. Sudahlah. Kamu sudah aman sekarang. Hei, bisakah kamu meminjamkanku sedikit uang untuk taksi? Ponselku sedang tidak bersamaku. Beri aku akun WeChatmu. Nanti, kalau aku punya uang, aku pasti akan mengirimkannya padamu. Kamu ini, selain minta pakaian, minta uang juga, bahkan setelah minta uang, sekarang kamu malah minta kontak WeChat. Aku. Kalau begitu beri aku alamatmu saja, aku akan mengirimkan uangnya ke sana. Mengapa butuh naik taksi?
Mau pergi kemana? Aku ingin pergi ke bekas villa nenek. Apakah tempatnya aman? Iya. Di luar rumahnya ada sebuah danau. Aku takut air sejak kecil, dan aku tidak bisa berenang, makanya aku jarang pergi ke sana. Mereka semua seharusnya tidak akan menyangka aku ada di mana. Untunglah dia tidak mendengar. Hei, itu Kak Ye. Wah, siapa wanita di kursi penumpang Kak Ye itu? Kenapa belum pernah melihatnya? Dia mau kemana? Kenapa dia pergi begitu saja? Sungguh hal yang mustahil. Ternyata ada wanita di kursi penumpangnya. Tapi harus diakui, wanita itu cantik juga. Tidak mungkin, kan? Mana mungkin? Tangkap mereka. Baik. Aku lapar. Kamu pergi pesan makan dulu sesukamu. Aku tidak pilih-pilih makanan. Aku mau ke sebelah dulu beli beberapa potong baju. Nanti aku kembali untuk membayar tagihannya. Terima kasih. Semua ini akan aku kembalikan kepadamu. Tenang saja. Aku tidak ini- peduli. Selesai makan, aku akan mengantarmu kembali ke rumah nenekmu. Setelah itu tidak perlu saling menghubungi lagi. Halo Nyonya. Dua porsi roti goreng. Terima kasih. Sudah habis? Minggu lalu Tuan Muda Chen mengajakku pergi ke sebuah restoran Michelin bintang 3. Di depan begitu banyak orang, dia bersikeras memberiku sebuah tas bermerek Hermes, benar-benar merepotkan. Aku mengertimu. Kemarin aku pergi ke grup CIE, klub pribadi milik Tuan Muda ketiga, untuk merayakan ulang tahunnya. Dia tidak bertanya padaku dan langsung bilang pada orang-orang kalau aku adalah kekasihnya. Padahal cuma tidur bersama 2-3 kali, kenapa bersikap seserius itu sih? Tepat sekali, saudari. Halo dua tamu terhormat. Ingin duduk di mana? Apakah perlu saya siapkan tempat duduk di dekat jendela? Apakah itu Shenli? Lihatlah apa yang dia pakai, baju dan sepatunya itu. Apakah dia memungutnya dari tempat sampah? Wah, pantas saja rasanya sangat tidak asing. Bukankah ini si Shenli? Nona besar Shen? Si Nona, besar Shen ini, hanya memesan 2 porsi roti goreng saja. Jangan-jangan dompetmu sudah kosong? Katanya sejak Shen yang tiada, keluarga kaya nomor 1 di kota geng Shen Family sudah jatuh sejatuh-jatuhnya. Sepertinya rumor itu benar adanya. Jangan berani-berani bicara buruk tentang ayahku. Jangan berani-berani menghina ayahku. Oh, jangan berani. Memang siapa kamu? Dulu kamu selalu berlagak sok keren. Tidak masalah bagiku, tapi sekarang, apa kamu masih mengira bahwa kamu itu putri orang kaya yang hebat? Kamu. Bukannya ibumu sudah menjualmu kepada Tuan Zong? Kenapa? Ternyata dia tidak menyukaimu dan mengembalikanmu begitu saja? Jadi begitu rupanya. Lihatlah apa yang dia pakai dari atas sampai bawah. Harganya tidak cukup untuk membeli satu menu makanan di sini, tapi masih berani berlagak di hadapan kita. Urusanku sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian. Jika kalian masih berani membuat keributan konyol di sini, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Tidak ada hubungan? Biar kuberitahu, hubungannya sangat besar. Pelayan, Iya Nona, ada yang bisa saya bantu? setiap bulannya uang yang kuhabiskan di tempat kalian setidaknya puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu dolar. Bagaimana bisa kalian membiarkan gembel ini masuk dan makan di ruangan yang sama denganku? Benar sekali, sepertinya restoran ini tidak tahu kelas mereka sendiri. Mungkin mulai sekarang, kami sebaiknya tidak datang lagi ke sini. Maafkan saya, mohon maaf sekali. Jangan marah Nona, saya akan mengusirnya sekarang juga. Mohon maaf. Silakan Anda segera pergi dari sini. Tenang saja, restoran rendahan seperti ini, aku juga malas mengunjunginya lagi. Aduh, memangnya semudah itu kamu mau pergi? Tadi tanganmu sudah menyentuh kursi dan meja ini, termasuk semua peralatan makannya. Semuanya sudah tercemar kuman dari tubuh gembelmu itu. Sekarang, apa pertanggungjawabanmu? Benar, meja, kursi, dan alat makan ini sudah Anda buat kotor, semuanya penuh kuman, Anda harus ganti rugi. Kuman? Kalian sendiri penuh dengan kuman yang berbahaya. Apa masih perlu takut dengan sedikit kuman dariku? Berani sekali kamu ya. Hari ini jika aku tidak bisa membuatmu berlutut dan memohon maaf kepada kami, aku bersumpah akan melakukan segala cara
Dengarkan aku. Sekarang, keadaan di kota Gang sudah berubah. Kedepannya kamu Shenli, hanya pantas menjadi pelayan yang menyemir sepatu grup subgrup Jiang. Grup, subgrup Jiang. Mengapa aku tidak pernah tahu bahwa kota Gang memiliki orang seperti grup subgrup Jiang? Mungkinkah ada orang yang benar-benar berpikir dengan cara murahan itu, mereka bisa langsung menjadi orang terpandang? Kamu berani memukulku? Dasar sampah. Kemari kamu. Tenanglah, mohon jangan terpancing emosi. Beraninya orang dengan status sepertimu masih memukulnya? Sampah. Aku akan membalas perbuatanmu sekarang juga. Benar, buat dia mendapat pelajaran. Apa ini? Apa toko ini begitu berharga? Kenapa aku tidak tahu? Tuan, Apa hubunganmu dengan Shenli? Siapa kamu? Apa kamu tahu siapa kami? Siapa? Katakan. Siapa kalian sebenarnya? Jika jawaban itu tidak memuaskanku, di masa depan kalian tidak perlu bicara lagi. manajer toko. Apa yang terjadi? Dia menghancurkan toko kita. Cepat hentikan dia. Apa kamu sudah buta? Kenapa kamu cari masalah dengannya? Apa kamu masih ingin bekerja di kota Gang? Ada apa? Tadi manajer toko itu sepertinya sangat takut padamu. Apakah kamu memiliki hubungan dengan toko itu? Maafkan aku. Aku tidak ingin menjalin hubungan pertemanan. Antarkan aku kembali ke rumah nenek. Lalu setelah itu, kita tidak perlu berhubungan lagi. Benar, kan? Aku mengerti. Apa yang kamu lakukan di sini? Shenli, kamu sudah kembali. Jangan membuat keributan lagi. Kamu sedang terluka? Jangan sampai terinfeksi. Biarkan aku membantumu mengobatinya. Lepaskan aku. Kamu tahu kalau aku mencintaimu. Jika kamu bisa sedikit lebih penurut, mengapa semua harus sampai seperti ini? Malam ini adalah malam pernikahan kita. Aku harap kita bisa menciptakan kenangan yang indah. Aku akan ambilkan obat untukmu. Apa tidak ada seorang pun yang bisa menolongku? Antarkan aku kembali ke rumah nenek. Dan setelah itu, tidak perlu saling menghubungi lagi. Kan? Sial? Sebenarnya apa yang sedang aku marahi? Kumohon, jangan kirim aku kembali ke sana. Aku lebih baik tiada daripada harus kembali. Aku selalu berharap akan ada seseorang yang datang menyelamatkanku. Namun aku tahu, tidak akan ada yang datang.
Shenli, masuklah ke mobil, sudah waktunya pulang. Shenli, berhentilah bertingkah. Jangan sampai terluka. Shenli, apa kamu tahu tindakanmu yang kabur dari pernikahan ini membuatku sangat terpukul? Aku tidak mungkin menikah denganmu. Kamu tidak akan bisa kabur. Shenli, kembalilah. Turuti ucapanku. Hei, hentikan. Aku tidak akan ke sana. Jangan lukai dirimu sendiri. 1 menit 43 detik. Satu menit 43 detik. Shenli, dia tidak bisa menyelamatkanmu hari ini. Antara aku tiada, atau aku pergi, kamu tidak mungkin bisa menahanku setiap saat. Shenli, kemarilah. Jangan takut. Aku tidak akan membiarkanmu tiada. Dia tidak bisa menyelamatkanmu. Kalian tidak akan bisa lari. Aku tidak tega menyakitimu, tapi padanya belum tentu. Shenli, kembalilah. Turuti perkataanku. Kemarilah. Percayalah padaku. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Shenli, Di saat ini, meskipun di depan sana adalah bahaya, aku akan masuk ke dalam kegelapan dan masuk ke dalam ketidakpastian. Shenli adalah istriku. Kembalikan dia padaku. Dasar kamu penjahat. Jangan pikir aku tidak tahu siapa dirimu. Aku akan menemukanmu. Ada apa? Kamu basah kuyup. Pakailah ini. Nanti kamu bisa sakit. Aku sudah selesai berganti baju. Ayo kita pergi. Apakah masih ada tempat untuk kita tuju? Ada. Tempat itu agak terpencil. Tidak ada di navigasi. Bagaimana kalau aku saja yang menyetir? Sepertinya kamu sendiri juga tidak terlalu paham jalannya. Aku. Maaf, tadi aku berbohong. Sudah kutebak. Jika kamu tidak menampungku, aku benar-benar tidak punya tempat lagi untuk pergi. Lambat laun, aku akan ditangkap oleh Zhong Yu dan ibuku, lalu dibawa pulang. Kamu baru saja berjanji padaku bahwa kamu tidak akan meninggalkanku. Maaf. Aku juga berbohong. Kenapa? Aku tidak bisa terlibat hubungan dengan siapapun. Aku bisa merasakannya. Kamu sedang memikul sesuatu. Tadi aku mendengar Zhong Yu berkata, dia memanggilmu sebagai narapidana. Aku tidak takut.
Asalkan bisa lepas dari ibuku dan Zhongyu, aku bahkan tidak takut kehilangan nyawa. Aku pun tidak takut mati. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan melepaskan pedang gas ini. Saat itulah aku baru menyadari bahwa kita berdua hanyalah bidak yang terbuang dari dunia ini, bahkan satu sama lain pun tak bisa saling memiliki. Aku mengerti. Berhenti. Cepat berhenti. Kamu tidak seharusnya ikut tiada bersamaku. Mengapa? Kenapa kamu menghentikanku? Kenapa kamu tidak membiarkanku mengakhiri segalanya? Kenapa? Sudahlah, jangan menangis lagi. Bukannya aku tidak mau menurutimu. Tapi kamu juga harus berjanji padaku untuk tidak melakukan hal seperti ini lagi ke depannya. Berikan kepadaku. Kamu adalah orang kedua yang berani melakukan apa saja untuk melindungiku. Aku hanya ingin menjadi yang pertama. Lalu, siapa orang itu? Itu ayahku. Tapi sekarang, dia tidak bisa bersaing lagi denganmu. Kenapa kamu jadi serius begitu? Saat ayahku masih ada, aku hidup dengan sangat bahagia. Setelah ayahku tiada, ibuku demi mempertahankan kehidupan sosialitanya, dia memberiku harga yang mahal dan menjualku kepada Zhongyu. Maafkan aku. Kenapa kamu meminta maaf? Seharusnya akulah yang meminta maaf. Baru saja kamu sudah menyelamatkanku. Aduh, ini sangat lucu loh, lihat saja. Rambut tidak boleh dikeriting atau diwarnai, harganya bisa naik. Berat badan harus dijaga 80 pon, harganya bisa naik. Kulit harus tetap putih, menjaga kelembutannya, harganya juga bisa naik. Lihat, aku cukup putih kan? Biar ku beritahu ya, aku ini bukan barang sembarangan. Aku sangat bernilai. Jangan bicara begitu tentang dirimu sendiri. Ini sama sekali tidak lucu. Aku merindukan ayahku. Sangat rindu hingga aku merasa membencinya. Itu karena kamu mencintainya. Bagaimana denganmu? Tadi aku mendengar Zhongyu memanggilmu sebagai kriminal. Siapa yang telah kamu habisi? Kenapa kamu tidak bicara? Apa kamu tidak bisa bicara? Atau memang kamu tidak mau bicara? Aku tidak tahu harus bicara apa. Aku akan memberitahumu setelah aku memikirkannya baik-baik. Cie,
Kamu adalah orang yang sangat baik. Aku bisa mengenalinya melalui sorot mata orang seperti itu. Saat kamu menatapku, kamu agak mirip dengan ayahku. Saat Zong Yu menatapku, dia seolah sedang melihat sebuah produk yang sangat memuaskan. Dia merasa bebas memilih sesukanya. Cukup, hentikan. Tidak, kamu benar-benar tidak tahu betapa mengerikannya Zong Yu. Apa yang dia inginkan adalah kendali dan kontrol penuh. Dia bilang, dia mencintaiku, peduli padaku, bahkan takut jika aku tiada. Tapi dia benar-benar bukan manusia. Sebenarnya di dalam hatinya, aku tidak ada bedanya dengan seekor semut. Hanya saja, aku jauh lebih memuaskan daripada semut baginya. Ayo kita pergi. Kita mau kemana? Akan kubawa kamu melihat duniaku. Meskipun Cie telah membukakan dunianya untukku, namun di saat ini, aku baru menyadari bahwa dunia kita itu berbeda. Shenli, selamat datang di duniaku. Sayang, siapa wanita ini? Halo, namaku Shenli. Dia adalah Li Zhao, seorang pembalap. Kami berdua tidak ada hubungan apa-apa. Kami adalah sepasang kekasih. Kamu juga tahu, pria seperti Cie ini terus-menerus mencari pacar, tapi tidak untuk hubungan jangka panjang. Itu tidak benar. Senang bertemu denganmu. Kamu menakutinya. Cie, apa sebenarnya hubungan kalian berdua? Siapa dia sebenarnya? Kita berdua sudah lama putus. Apapun hubunganku dengannya, sepertinya aku tidak perlu memberimu penjelasan. Sejak kapan kamu mulai bermain-main dengan wanita sepertinya, yang bisa tumbang hanya dengan sekali tiupan angin ini? Dia bahkan tidak pantas. Apa hebatnya dia? Apa karena dia pintar merayu di tempat tidur? Cukup. Cie, jangan lupa, apa tujuanmu ke sini? Kamu ke sini untuk balapan. Ini lintasan balap, bukan klub malam. Cie, jangan terpancing emosi. Jangan karena aku, urusanmu jadi terhambat. Mau kemana kamu? Aku akan menunggumu di pinggir sana. Jangan lupa janjimu padaku. Baguslah kalau kamu sadar diri. Apa kamu tertarik dengan balapan? Aku bisa mengajarimu. Aku tertarik, tapi aku, Itu sudah cukup. Ayo, naik ke mobil. Zhou Linfeng, bantu aku. Aku tidak ingin melihat wanita tak tahu malu ini di lintasan balap. Apa kamu sudah ingat semuanya? ya saya sudah ingat. Nanti kamu duduk di kursi penumpang saja. Aku tidak berani membiarkanmu menyetir sekarang. Sebenarnya aku bisa menyetir. Waktu itu, aku hanya takut kamu akan benar-benar meninggalkanku. Sekarang jangan takut lagi. Kamu cukup duduk manis di kursi penumpang. Lalu, apa ada hal lain yang harus kulakukan? Tidak perlu melakukan apapun. Cukup lihat aku menang. Kak Ye, sini sebentar. Datang. Aku ke sana dulu sebentar. Tunggu aku kembali. Ya, Bagaimana kalau minum sedikit malam ini? Boleh. Beraninya kamu merebut lakiku? Ayo kita tanding. Siapapun yang menang, dialah yang akan bersama Cie. Cie itu manusia, dia bukan hadiah perlombaan. Lagi pula, mobil ini bukan milikku. Aku tidak akan bertanding denganmu.
Kalau mau balapan, tunggu saja sampai Cie kembali. Itu bukan pilihanmu lagi. Sekarang yang berada di garis awal adalah dirimu. Sudah dimulai. Balapannya akan segera dimulai. Benar. Aku sangat menantikannya. Pasti akan sangat seru. Mobilku. Mobilku. Mana mungkin? Kamu salah dengar. Aku kesana lihat dulu. Kamu lebih baik berdoa Shenli baik-baik saja. Sudah aku bilang, kalian sama sekali bukan dari dunia yang sama. Dia tidak menyukai tipe sepertimu, melainkan tipe sepertiku yang bisa memberinya tantangan. Balapan sudah dimulai. Aku bisa memberimu waktu 5 detik. Jangan bilang aku menindas orang yang lemah. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu sadar kalau kamu sedang membuang-buang waktu? Apa kamu sudah gila? Apa kamu tahu caranya menghormati lawan? Mengalahkanmu adalah rasa hormat terbesarku kepadamu. Cie, aku tidak akan melepaskannya. Cie, mengapa kamu ada di sini? Lalu siapa yang ada di dalam mobil itu? Cie, yang ada di dalam mobilmu itu pasti pacar baru yang kamu bawa kan? Berani sekali dia, berani menantang Li Zhao balapan. Li Zhao adalah yang terkuat di tim saat ini. Cie, kalau kalah, mobilmu akan jatuh ke tangan Li Zhao. Siapa yang kalah belum tentu ditentukan. Jika ingin mengalahkannya, tikungan berikutnya adalah kesempatannya. Itu adalah medan yang paling dikuasai oleh Li Zhao. Lagi pula, menyalip di tikungan adalah keahliannya. Dia menyalip. Apakah dia akan menang? Boleh juga. Di mana kamu menemukan orang ini? Kamu dasar orang gila. Kamu kalah. Dasar kamu gila. Kamu kalah. Apa kamu sadar dengan apa yang kamu lakukan? Aku sedang berjuang. Bagaimana kalau kamu terluka? Kamu lupa apa yang sudah kamu janjikan padaku? Aku? Maafkan aku. Kamu. Akulah pemenangnya. Kamu itu sama sekali bukan bagian dari tim balap kami. Kamu tidak punya hak untuk ikut balapan ini. Kembalikan kuncinya pada Cie. Ini urusan pribadi antara kami sepasang kekasih, sebaiknya kamu jangan ikut campur. Apa kamu tahu? Inilah alasan kenapa Cie tidak menyukaimu. Tutup mulutmu. Aku peringatkan kamu. Jangan biarkan aku mendengarnya lagi. Kesabaranku ada batasnya. Li Zhao, kan? Aku dan Cie adalah orang dari dunia yang sama. Kami berdua tidak takut pada apapun. Dia rela melakukan apa saja demi aku. Apa kamu bisa melakukannya? Inilah perbedaan di antara kita. Berikan padanya. Mari kita pulang. Iya. Pacarmu itu pasti tidak suka aku datang ke tempatmu. Sudah kubilang, dia bukan pacarku. Kamu sengaja bicara seperti itu hanya untuk membuatku kesal, kan? Cie, kamu sudah kembali? Dia lagi. Hari pertama saja kamu sudah membawanya pulang ke rumah. Cie, kamu sudah berubah. Kenapa kamu ada di sini? Dulu kamu pernah memberiku kunci, kamu lupa? Apa? Kunci?
Tidak ada apa-apa. Kamu boleh pergi sekarang. Kami butuh istirahat. Jangan senang dulu. Kebahagiaanmu tidak akan bertahan lama. Terima kasih. Benar. Pintunya ada di sebelah sana. Seharusnya kamu sudah tahu kan? Aku. Aku tidur di mana? Aku. Aku akan tidur di mana? Jangan bercanda. Antara tidur di sini atau di atas sofa. Aku tidak tahu bagaimana denganmu, tapi kalau aku, hari ini sudah benar-benar kelelahan. Aku butuh tidur di kasur. Baiklah. Tak disangka, aku justru harus tidur bersama seorang kriminal di dalam satu ranjang. Tapi aku tidak merasa takut sedikit pun kepadanya. Sebaliknya, aku merasa sangat aman. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Selamat malam. Cantik, bagaimana kalau kita main bersama? Pergi sana. Mohon maaf. Bolehkah aku bertanya? Pernahkah kamu melihat orang ini? Permisi, apakah Anda pernah melihat orang ini? Tidak. Sepertinya hari ini aku benar-benar sedang tidak beruntung. Ini kartu namaku. Ada nomor teleponku di sana. Dia adalah istriku. Jika melihatnya, tolong beritahu aku. Akan ada imbalan besar. Hei, Cie, kamu harus tenang sekarang. Tahan dirimu. Shenli, jangan takut. Aku kesini untuk membawamu pulang. Nona muda, pulanglah bersama Tuan Zong. Aku lebih baik tiada daripada harus ikut dengannya. Aku sama sekali tidak mencintainya. Cinta bisa dipupuk. Asal kamu patuh,
Kamu akan bahagia jika bersamaku. Jangan mendekat. Tolong aku. Kalian berani sekali menerobos ke rumahku? Ingin kuhabisi ya? Cie, kan? Apa statusmu sekarang? Sepertinya tidak perlu aku jelaskan lagi, kan? Masih berani melawanku? Hati-hati, sisa hidupmu bisa habis di dalam penjara. Hati-hati dengan kacanya. Kakimu. Karena kamu tahu apa statusku, maka kamu juga harus mengerti bahwa kamu tidak bisa mengancamku. Demi dia, aku rela melepaskan segalanya. Sudah di ujung tanduk masih saja keras kepala. Bangun dan tangkap Shen Li. Mengenai Cie, habisi saja dia, tidak apa-apa. Baik. Si Ci itu? Jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Demi Shen Li, aku sanggup melakukan apapun. Shen Li? Dia itu pelaku kriminal? Dia, orang yang berbahaya. Jangan biarkan dia menghancurkanmu. Cepat kembali. Bagaimana? Apakah kakimu baik-baik saja? Hanya luka kecil. Tidak apa-apa. Aku benci kamu. Aku juga mencintaimu. Cepat bangun. Tangkap mereka. Baik. Kita sudah aman. Ya, Sini. Apa kamu tahu? Kenapa aku suka balapan? kenapa? Setiap kali aku menginjak gas, sepertinya aku bisa melarikan diri dari sesuatu. Mereka? Kenapa? Mengatakan kamu sudah menghabisi orang? Itu. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau mengatakannya. Ya, saat kamu sudah siap, beritahu saja aku. Waktu itu, aku mabuk berat di sebuah pesta dan ingin pulang. Aku pergi ke tempat parkir sendirian. Hampir sampai? Hampir sampai?
Anak muda, kamu baik-baik saja? Lihat-lihat dong, apa kamu tidak punya mata? Hei, kamu baik-baik saja? Pasti karena dorongan itu, aku mendorongnya ke arah mobil yang sedang melaju. Kedua tanganku ini telah menghabisi orang yang tidak bersalah. Kita semua pernah berbuat salah, tapi sekarang kamu sudah menyesal. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, menyiksa dirimu. Jangan melakukan lagi hal-hal yang menyakiti dirimu sendiri, ya. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku tidak bisa melupakan wajahnya. Dia punya keluarga, punya anak. Dia sudah tiada karena aku. Akulah yang menghancurkan kehidupan orang-orang yang mencintainya. Kamu bahkan menyelidikinya. Tapi aku bahkan tidak sanggup membaca seluruh dokumen itu. Nama orang itu adalah Shen. Nama orang itu adalah Xian. Maaf, Tidak apa-apa. Silakan angkat saja. halo, dengan siapa ini? Apa kamu lupa? Kalau kamu masih punya ibu? Hah? Putriku sayang, Anda masih berani menyebut diri Anda ibu? Mana ada ibu di dunia ini yang demi uang rela menjual putrinya sendiri? sudahlah. Lagi pula Zhongyu, sudah kamu buat kesal berulang kali? Kemarahan sebesar apapun pasti sudah reda. Dia itu pemimpin terhormat dari grup Zong. Tahu tidak bagaimana kedudukannya di kota Gang? Dia rela menurunkan harga diri demi mengejarmu. Seharusnya kamu merasa sangat beruntung. Tapi kamu ini sama sekali tidak tahu cara menghargai orang. Itulah yang tidak Anda mengerti. Apa maksudmu? Cinta. Mencintai seseorang. Tidak ada hubungannya dengan apakah dia punya uang atau tidak. Sayang sekali, seumur hidup di mata Anda hanya ada uang. Anda sama sekali tidak mengerti apa itu cinta. Setelah ayahmu tiada, utang yang jumlahnya sangat luar biasa itu, siapa yang bekerja keras untuk menanggungnya? Aku punya caraku sendiri. Sedangkan Anda sebenarnya hanya tidak mau hidup miskin saja. Mobil dan rumah kita, semuanya disita satu persatu. Aku merendahkan diri, memohon pada orang-orang agar jangan mengambil tempat perlindungan terakhir. Untuk kita berdua, waktu itu kamu ada di mana? Kerabat dan teman yang biasanya menjilat kita, semuanya melarikan diri paling cepat. Saat menelepon, yang terdengar selalu nada sibuk. Hanya Zhongyu, hanyalah dia. Karena dia mencintaimu, maka dari itu, dia memberikan bantuan. Tapi kamu, bukan saja tidak berterima kasih, kamu malah menjaga jarak dengannya. Cukup, jangan katakan lagi, Anda. Aku tidak akan menikahinya jika tidak mencintainya. Jika Anda tidak sanggup melepaskan kehidupan mewah Anda, maka nikahi saja dia sendiri. Jangan hubungi aku lagi. Tunggu dulu. Apalagi yang Anda inginkan. Coba periksa pesanmu. Aku sudah menyiapkan sebuah kado ulang tahun untuk Lily. Di dalamnya ada rekaman video pertumbuhannya dari kecil dan semua kenangan bersamaku, juga foto-foto bersama. Apa bagusnya kado seperti itu? Lebih baik beri di atas edisi terbatas, atau mobil atau barang mewah lainnya. Aku yang paling mengerti sayangku putri. Dia tidak menyukai hal-hal semacam itu. Video ini butuh waktu 2 bulan bagiku untuk mempelajari cara menyuntingnya. Dia pasti akan sangat menyukainya.
Mengenai video itu, kenapa Anda tidak mengatakannya padaku sebelumnya? Setelah ayahmu tiada, siapa lagi yang memedulikan hal-hal sampah seperti itu? Lalu di mana video itu sekarang? Ayahmu merekam video itu ke dalam sebuah USB flash disk. Dia menaruh flash disk itu di Villa Chengnan. Villa? Villa itu bukankah sudah disita? Benar sekali. Termasuk semua barang yang ada di dalam villa itu, semuanya ikut disita. Terlebih lagi, 3 hari lagi, villa itu akan segera dilelang. Jika kamu ingin mengambil kembali flash disk itu, kamu harus memenangkan lelang villa tersebut. Villa itu, dulu ayahmu, membelinya seharga 300 juta dolar. Memangnya siapa yang sanggup membayarnya? Putri sayangku, kamu seharusnya sudah paham kondisinya sekarang. Ah, ngomong-ngomong, juga kasus mengenai pria tak jelas itu, kasusnya belum sepenuhnya ditutup. Dia sekarang menjadi target pantauan utama, kalau seandainya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Maka saat itu juga, dia akan segera ditangkap kembali. Apa yang ingin Anda lakukan? Aku tidak akan membiarkan Anda menyentuhnya. Bahkan tidak butuh tenagaku. Dengan posisi keluarga Zhong di kota Gang, ingin melenyapkan seorang kriminal itu, jauh lebih mudah daripada membalikkan telapak tangan. Tuan Putri-Putri, pikirkanlah baik-baik. Tahukah kamu, mengapa aku suka balap mobil? Setiap kali aku menginjak pedal gas, aku merasa seolah-olah sedang melarikan diri dari sesuatu. Kedua tanganku ini telah menghabisi orang yang tak bersalah. Kamu kenapa? Ada masalah apa? Siapa yang menelepon tadi? Nyalakan lampu depan mobilnya, lalu tunggu aku di dalam mobil.
Maaf. Apa aku membangunkanmu? Cie. Aku akan meninggalkanmu. Apa? Kukatakan. Aku akan meninggalkanmu. Jangan bercanda. 1 menit 43 detik. Apakah kamu merasa tidak senang karena tinggal di hotel? Hari ini aku akan mencari rumah, agar kita bisa menetap dengan baik. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Kita bukan dari dunia yang sama. Bagaimana mungkin? Shenli, kamu mau pergi kemana? Aku akan kembali ke sisi Zhongyu. Apa katamu? Dia akan memberiku uang dan membiarkanku tinggal di tempat yang lebih mewah. Dia tidak akan melakukan balapan liar. Dia akan memberiku rasa aman. Saat bersamamu, setiap saat aku hanya merasa terancam. Bagiku, hal yang paling berbahaya adalah ketika mendambakan kehangatan pelukanmu. Tapi aku justru sangat mencintai bahaya itu. Sedangkan hal yang paling aman adalah kembali ke sangkar tempatku seharusnya berada. Hari ini seluruh keluarga kita akhirnya bisa duduk bersama dan makan bersama. Di saat yang membahagiakan ini, ayo, kita bersama-sama minum segelas untuk merayakannya. Shenli, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Aku bilang, ayo kita minum segelas bersama. Jangan paksa dia. Baiklah. Kalau tidak mau minum, ya sudah. Tapi besok adalah hari pelelangan. USB itu masih ada di villa. Aku tidak tahu kapan. Benda itu akan dibuang begitu saja oleh seseorang. Halo Tuan Muda Zong, Kamu tidak menginginkan USB yang ditinggalkan ayahmu? Jadilah anak yang penurut. Bahkan jika kamu harus berakting, beraktinglah dengan meyakinkan. Baiklah, silakan para tamu mengambil tempat duduk masing-masing. Pelelangan kita akan segera dimulai. Gelang ini adalah karya terakhir dari desainer jenius, Julian Ferdinand, sebelum dia tiada. Dan sekaligus, menjadi yang pertama kalinya untuk dilelang, dengan harga pembuka 10 juta dolar. Ini sangat cantik. Putriku, apa kamu menyukainya? Aku tidak suka. Dia menyukainya. Gadisku ini, sejak kecil memang menyukai perhiasan. Dia bilang begitu karena tidak ingin Anda membuang uang. 50 juta dolar. Ini? Bagaimana bisa harganya melonjak ke 50 juta dolar? Bagaimana orang lain bisa ikut menawar? 50 juta dolar satu kali. 50 juta dolar dua kali. 50 juta dolar. Terjual. Ini adalah hadiah pernikahan tambahan untukmu. Kamu suka?
Dia menyukainya. Terima kasih. Tapi ini terlalu berharga. Aku tidak mau. Kamu tidak ingin lagi barang-barang peninggalan ayahmu? Tapi ini sangat cantik. Aku sangat menyukainya. Terima kasih, Zong Yu. Kamu sangat cantik. Gelang ini sangat cocok dengan warna kulitmu. Selanjutnya mari kita lihat item lelang terakhir hari ini, dibangun oleh Shen Family, salah satu yang terbaik di kota Gang, sebuah villa mewah di tepi pantai. Ziyuan, harga penawaran dimulai dari 70 juta dolar. Zong Yu, aku mohon padamu. Ini adalah satu-satunya permintaanku. Putriku yang baik, kamu akhirnya mengerti sekarang kan? Segala sesuatu yang kamu inginkan, hanya Zong Yu yang bisa memberikannya kepadamu. Semua ini bisa kuberikan padamu. Aku hanya menginginkan Ziyuan. Tapi ingat, segala yang aku janjikan pasti akan kutepati. Aku bukanlah boneka di tanganmu. Selain itu, jangan pernah berpikir yang macam-macam. Kalau begitu, hentikan trik-trik kecilmu itu. Lalu, jangan bermain dengan emosimu itu. Meskipun hari ini Zong Yu berhasil mendapatkan Ziyuan, besok, aku tetap bisa membuat Ziyuan menjadi hancur lebur. Selama Anda mengatakannya, saya akan melakukan apapun untuk Anda. 300 juta dolar. Ya ampun, bagaimana orang lain bisa ikut menawar kalau begini? Sia-sia kita datang ke sini hari ini. Biarkan saja semuanya untuk mereka. Tidak salah lagi, dia memang pemimpin grup Zong, sekali bertindak langsung. Membuat orang lain ciut. 300 juta dolar. Meskipun kemungkinannya kecil, tapi, apakah ada yang mau menawarkan harga lebih tinggi? 300 juta dolar untuk pertama kali. 300 juta dolar untuk kedua kali. Terima kasih atas kebaikan Anda sekalian. Saya akan memberikan villa ini untuk pengantinku yang tercantik, Shen Li. 300 juta dolar. Terakhir kali, Saya tawar 500 juta dolar. 500 juta dolar. Siapa itu? Kamu tidak seharusnya datang ke sini. Tapi karena kamu ada di sini, bagaimana mungkin aku tidak datang? Shen Li. Aku kesini untuk membawamu pergi. Sedang apa kalian? Pelelangannya belum berakhir. Hasil akhirnya belum ditentukan. Siapa yang akan menang, kita masih belum tahu. Shen Li, rumah ini sudah saya beli. Anda tidak bisa pergi bersamanya. bolehkah saya menyelanya sebentar? 500 juta dolar. Apakah ada yang mau menawar lebih tinggi? Dia tidak mungkin punya 500 juta dolar. Cie, datang ke sini untuk membuat keributan? Apa kamu tidak lihat ini tempat apa? Ini bukan tempat gelap biasanya kamu bertarung nyawa. Bertingkah sembarangan akan membuatmu membayar harganya. Dari mana dia muncul? Ini 500 juta dolar loh. Kota Gang kapan muncul orang seperti ini? Bagaimana bisa kita semua tidak tahu? Mungkinkah dia penipu? Aku lihat dia dan Zong Yu seperti ada masalah. Jangan-jangan dia sengaja ingin mempermalukan Zong Yu? Tunggu sebentar, Cie. Kenapa wajahnya terasa tidak asing ya? Dan marganya ini? Apa jangan-jangan dia dari keluarga Ci itu? Maksudmu orang terkaya di kota Gang? Keluarga Ci dari Ci Xiaoting? Itu tidak mungkin. Benar sekali.
Aku adalah pewaris dari keluarga Cie. Apa? Apa katamu? Kamu adalah orang terkaya di kota Gang, pewaris keluarga Ci? Bukankah dia hanyalah seorang pembalap miskin? Bagaimana bisa dia menjadi pewaris keluarga itu? Aku pun baru mengetahui hal ini. Apakah ada yang bisa memperhatikanku? 500 juta dolar untuk kedua kalinya. 600 juta dolar. Aku tidak percaya. Jika kamu benar-benar seorang pewaris, bagaimana mungkin aku sedikit pun tidak bisa menemukan informasinya? Aku sudah menyelidiki kamu. Kamu hanyalah seorang berandalan balap liar. Itu artinya, kekuatan finansial grup Zong kalian masih belum cukup. 1 miliar dolar. Apa? 1 miliar dolar. 1 miliar? 1 miliar dolar. Sudah mencapai 1 miliar dolar. Ada yang ingin menawar harga lebih tinggi? 1 miliar dolar untuk pertama kalinya. 1 miliar dolar untuk kedua kalinya. 1 miliar dolar. Terjual. Lelang kali ini berakhir dengan sempurna. Aku tidak pernah menyangka rumah ini akan dengan cara seperti ini kembali ke tanganku. Terima kasih banyak. Kamu tidak bisa menahannya tetap tinggal. Zong Yu. Tidak, aku bisa melakukannya, tapi kamu tidak bisa. Shen Li, ikutlah denganku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Keluarga Ci ini lebih tidak mungkin kusinggung. Apapun yang kamu berikan padanya, aku juga bisa memberikannya. Apa yang tidak bisa kamu berikan, aku juga sanggup memberikannya. Apa menurutmu kamu masih punya sebuah kelebihan? Cie, aku hanya menyukai Shen Li. Mengapa kamu harus selalu menentangku? Apakah kamu masih tidak mengerti? Aku tidak ingin mengurung Shen Li, tapi aku ingin dia bebas. Mulai saat ini, tidak akan ada lagi yang bisa mengekangmu. Zong Yu, tunggu aku. Tunggulah aku. Aku sangat merindukanmu. Detak jantungmu kencang sekali, Cie. Apa kamu tidak punya mata? Bukan aku. Cie, Bukan aku. Cie, Jangan biarkan dia lepas. bukan aku, Cie. bukan aku. Sudah tidak apa-apa, sudah tenang.
Ada apa? Aku bermimpi. Bermimpi tentang masa lalu? Aku tidak sengaja. Baik. Jangan takut, apapun yang terjadi di masa depan, Aku akan menghadapinya bersamamu. Shenli, kamu sudah kembali? Zhongyu, ini aku. Zhongyu, Shenli, Kamu tidak boleh bersama Ciye. Kenapa kamu mengatakan semua ini kepadaku? apa gunanya? Setelah kamu melihatnya nanti, Ciye. Pakailah pakaian yang sudah kusiapkan untukmu, lalu temui aku di restoran Jinsei. Sebenarnya ada apa ya? Kenapa dibuat seformal ini? Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Shenli, apakah kamu bersedia menikah denganku? Sepertinya lebih baik santai saja. Shenli, bagaimana kalau kita menikah? Ini terdengar terlalu remeh. Shenli, kamu sudah datang. Shenli, kamu sudah datang. Zhongyu, setelah semua yang terjadi, apalagi yang ingin kamu lakukan? Shenli, aku tidak akan menyakitimu. Aku datang menemuimu, karena ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Apakah kamu tahu siapa orang yang sudah Ciye habisi? Apa maksudmu? Orang yang sudah dihabisi oleh Ciye adalah ayahmu sendiri, Shen Yan. Zhongyu, aku tidak menyangka kamu bisa melakukan hal seperti ini. Dulu, meskipun aku tidak menyukaimu, aku tetap merasa kamu dan ibuku adalah orang yang berbeda. Sekarang demi mencapai tujuanmu, kamu bahkan berani menjebak dan menuduh Ciye sembarangan. Aku benar-benar kecewa padamu. Ini adalah data yang baru saja didapat. Dari pengadilan 2 jam yang lalu, di sini ada stempel resminya. Lihat saja sendiri. Aku rasa, kamu sudah punya jawabannya di dalam hatimu. Orang yang dihabisi oleh Ciye adalah ayahmu sendiri. Shenli. Shenli.
Tuan Zong, ada urusan mendesak di kantor pusat. Anda benar-benar harus pergi ke sana. Akhirnya kamu sadar juga. Apa kamu sudah tidak sayang nyawa? Apa kamu tahu, kamu tidak sadarkan diri seharian, mengalami keracunan alkohol yang parah, yang salamanian geruku. Sudah cuci lambung dan diberi cairan nutrisi? Aku bahkan sempat mengira tidak akan bisa melihatmu membuka mata lagi. Apa dia datang menjengukku? Begitu besarkah cintamu padanya? Sampai kamu rela mati demi dia? Apa yang kamu lakukan? Kamu mau apa? Biar aku saja yang ambilkan. Pulang. Manajer, apa yang terjadi dengan pelanggan itu? Mengapa dia menyewa seluruh tempat ini selama berhari-hari, tapi tidak memesan makanan? Juga tidak memesan minuman, tidak melakukan apapun, hanya duduk saja di sana. Apa dia sudah tidak waras? Sepertinya pikiranmu yang sedang bermasalah. Karena dia sudah menyewa seluruh tempat ini, maka dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Kamu cukup tunggu panggilannya saja. Apakah dia sekaya itu? Pengeluaran di toko kita ini, di seluruh kota Gang, sudah pasti, termasuk dalam 3 besar loh. Dia itu, bahkan bisa menggunakan uang jajannya saja untuk membeli seluruh toko kita ini. Ya ampun. Sudah sekaya itu. Juga sangat tampan. Sayang sekali, ternyata dia agak bodoh. Kurasa kamulah yang bodoh. Di mana Kak Ye? Dia masih menunggu dengan konyol. Senin, Rabu, dan Jumat menunggu di rumah. Selasa, Kamis, dan Sabtu menunggu di restoran. Hari Minggu pergi ke arena balap. Benar juga? Tentang hal yang kusuruh periksa, bagaimana hasilnya? Tidak mungkin kan kalau memang benar ada sesuatu yang tidak beres. Sopir yang menabrak hingga meniadakan ayahnya Shenli, juga Shenyan, memiliki banyak catatan kriminal. Dia tipikal orang yang suka keluyuran tidak jelas. Apalagi setelah Shenyan tiada. Ada tambahan 5 juta dolar di rekeningnya. Kalau begitu, tiadanya Shenyan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Ciye. Dia telah difitnah. Kenapa kamu masih menyembunyikannya? Ayo, kita harus segera memberitahunya. Tidak boleh. Atas dasar apa dia terus menunggu Shenli, sementara kamu menunggu dirinya dalam diam di sisinya? Ini tidak adil. Begini saja. Mulai sekarang kamu tidak perlu mengkhawatirkan Shenli lagi. Jika bisa mempertahankan Ciye, aku lebih memilih membiarkan semuanya seperti ini. Sesuai dugaan darimu, Li Zhao. Tapi, buktinya sudah hilang. Aku bukannya tidak mengenalmu? Pasti ada cadangannya. Berikan padaku. Ayo pergi. Mau kemana? Mencari Ciye. Dia harus tahu tentang hal ini. Selama beberapa tahun ini, dia selalu hidup dalam rasa bersalah. Masalah ini juga harus segera berakhir. Ayo. Aku ingin menyendiri sebentar. Ini sungguh tidak seperti dirimu. Kami sudah menyelidiki kebenaran tentang malam itu. Apa kamu berani melihatnya? Bukti? Aku sudah tidak peduli lagi dengan bukti apapun itu. Aku hanya berharap Shenli tidak terlalu menderita. Bukti-bukti yang ada di dalam sini, kamu dapatkan dari mana? Apa kamu lupa? Apa pekerjaan keluarga kawanmu ini? Asalkan ada jejak di internet, pasti akan bisa ditemukan. Lin Hai, kamu sudah membuat hidupku sangat menderita.
Sampai di sini saja. Sisa jalannya, biarkan dia menjalaninya sendiri. Jika kamu ingin menuntut balas, aku bisa membantumu. Tapi tolong, jangan sakiti dirimu sendiri. Melakukan hal ini hanya akan membuat orang-orang yang peduli padamu merasa sedih. Apa gunanya itu? Shenli, kumohon padamu, tetaplah hidup. Aku akan menghabisinya. Nyawa dibayar nyawa, itu yang pantas didapatkan oleh Cie. Jangan lukai dia. Apa katamu? Akhirnya kamu mau bicara juga? Katakan sekali lagi. Jangan demi aku. Kamu tiada. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Asalkan kamu sembuh, aku akan menuruti semua maumu. Begitu baru benar. Shenli, asalkan kamu sembuh, tidak peduli kamu ingin membalas dendam atau apapun, aku pasti akan membantumu. Aku akan selalu berada di pihakmu, karena aku mencintaimu. Lindungi dia baik-baik, jangan biarkan laki-laki manapun mendekat. Jika ada apa-apa, segera laporkan kepadaku kapan saja. Siap. Siap. Akhirnya kutemukan kamu, Shenli. Aku ingin sendiri dulu. Shenli, ini aku. Untuk apa kamu ke sini? Kamu jadi kurusan. Seharusnya kamu tidak datang ke sini. Zhong Yu sedang mencarimu. Bukan aku pelakunya. Dulu aku pun mengira itu aku, tapi aku sudah menyelidikinya. Orang lain yang telah membuat ayahmu tiada. Shenli, apakah kamu mau mempercayaiku? Tentu saja aku mempercayaimu. Lalu kenapa kamu memintaku pergi? Kamu jangan sampai tertangkap oleh Zhong Yu. Aku ingin kamu membantuku menemukan pelakunya. Aku ingin tahu siapa dia. Aku ingin pelakunya itu mendapatkan hukuman yang setimpal. Ayo pergi dari sini. Aku akan membawamu menemukan pelakunya untuk membuat perhitungan atas kepergian ayahmu. Apa ini rumah pelakunya? Dialah orang yang membuat ayahmu tiada saat menyetir. Dia adalah Lin Hai. Aku menemukan bahwa sebelum kejadian itu, seseorang mengiriminya 5 juta dolar. Lalu bagaimana dengan orang yang mengirim uang itu? Saat ini masih dalam penyelidikan. Tapi dia tidak akan bisa bersembunyi lama. Kalian masuk tanpa izin. Aku akan memanggil polisi. Kamu mengenal kami? Aku tidak kenal kalian. Cepat keluar. Aku mau memanggil polisi. Tidak mengenal kami? Kenapa kamu lari? Kenapa kamu menghabisi ayahku? Siapa yang menyuruhmu? Kamu bisa mengatakannya sekarang? Atau setelah kamu tersiksa, sampai menderita luar biasa baru mengatakannya. Tapi aku berjanji padamu, aku punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Baik, akan aku katakan. Aku punya orang tua dan anak yang harus kuhidupi.
lepaskan aku dulu. Tidak apa-apa. Kejar. Jangan. Aku akan bicara. Aku memang menerima uang itu, tapi aku juga tidak punya pilihan lain. Ibuku sakit. Aku benar-benar butuh uang ini. Jadi demi uang, kamu menghabisi ayahku? Kamu Shenli, kan? Ternyata sudah sebesar ini. Aku pernah melihat fotomu. Pamanmu Fang Jun yang memberikannya padaku. Tidak. Tidak mungkin. Pamanku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Jika kamu berani berbohong lagi, Aku bersumpah, semua yang aku katakan adalah kebenaran. Pamanmu meminjam uang kepada ayahmu, namun ayahmu menolak meminjamkannya. Itulah sebabnya pamanmu berniat untuk menghabisinya. ini hanya pengakuan sepihak darimu. Apa buktinya? Semenjak ibuku tiada, aku merasa semakin menyesal telah melakukan hal ini. Aku terus menunggu seseorang datang mencariku, tapi aku tidak menyangka. Hari ini akan datang secepat ini. Di dalam flash disk ini, terdapat semua percakapan dan video, serta bukti transfer uang kami. Aku sudah tahu hari ini akan tiba, jadi aku sudah mencadangkan salinannya. Jika informasi di dalam sini palsu, kamu akan tamat. Bagaimana mungkin? Pamanku yang menghabisi ayahku sendiri. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa menemuinya langsung untuk pembuktian. Tapi tolong jangan persulit aku lagi. Mempersulitmu? Nyawamu pun tidak akan cukup untuk menebus semuanya. Nyawamu pun tidak akan cukup untuk menebus semua ini. Kalau begitu, aku pilih untuk menyerahkan diri. Aku akan menyerahkan diri, puas? Ayo pergi. Kita pergi menemui pamanmu. Apapun yang terjadi, kita harus memberikan pertanggungjawaban pada ayahmu. Kak Ye, informasinya memang benar. Orang yang mengirim uang ke Lin Hai bernama Fang Jun. Dia adalah paman dari Shenli. Serahkan semuanya padaku. Bisa periksa lokasinya sekarang? Ada di villa milik Fang Jingshu. Apapun pilihanmu, aku akan selalu menemanimu. Pergi. Aku tidak percaya ibuku bisa melindunginya seumur hidup. Kak, tolong bantu aku sekali saja. Aku butuh modal untuk membangun bisnis, proyek kali ini berbeda dari sebelumnya, benar-benar bisa diandalkan. Hanya 2 juta dolar, aku mohon, berikan padaku. Bukannya kakak tidak mau memberikannya? Tapi bagaimana kondisi keluarga kita saat ini? Kamu kan bukannya tidak tahu? Minta saja pada Zhong Yu. Dia sangat menyukai Shenli, dia pasti akan memberikannya padamu. Awalnya kupikir, dengan Shenli dan Zhong Yu menikah, aku bisa sedikit bernapas lega. Siapa sangka, gadis tak tahu malu itu malah melarikan diri. Bagaimana aku bisa bicara padanya? Kak, apa kakak benar-benar tega melihatku sampai tiada? Kakak memang tidak punya uang untuk modal bisnismu, tapi kenapa bicara sampai soal nyawa? Bicara sembarangan. Xiao Jun, katakan sendiri, sejak kita kecil hingga sekarang, kapanpun kamu meminta uang padaku, pernahkah aku tidak memberinya? Batas waktunya jam 12 malam ini. Jika kamu masih belum bisa melunasi bunga 2 juta dolar itu, aku akan buat perhitungan denganmu dan menghancurkan hidupmu berkeping-keping. Kak, apa kakak benar-benar tidak mau membantuku?
Kakak benar-benar sudah tidak punya uang lagi sekarang. Jika Shen Yan masih hidup, mungkin saja dia bisa memberimu uang. Dia sangat baik padamu. Itu belum tentu. Menurutku, kamu juga jangan sepanjang hari berkeliaran tidak jelas di luar. Aku sangat takut orang-orang yang berniat buruk itu akan membawamu pergi berjudi suatu saat nanti. Xiao Jun, bagaimana bisa kamu berjudi? Kamu benar-benar membuatku kecewa. Kakak ipar. Apa aku masih punya kesempatan? Jun, ada atau tidaknya kesempatan itu tergantung pada dirimu sendiri. Kakak ipar, aku mohon padamu, bantu aku sekali lagi. Aku janji tidak akan pernah berjudi lagi. Jika aku membantumu lagi, itu sama saja dengan mencelakaimu. Berjudi di dalam negeri itu melanggar hukum. Serahkan dirimu pada polisi. Kakak ipar, aku tidak bisa menyerahkan diri. Apa kakak ipar tega melihatku hancur terpuruk seperti ini? Kakak ipar, aku mohon padamu, bantu aku sekali lagi. Sudah kukatakan, tidak bisa. Dialah orangnya. Habisi dia. Kakak. Sekarang kamu hanya punya aku sebagai adik kandungmu satu-satunya. Xiao Jun, kamu jangan khawatir ya. Kita ini adalah kakak saudara kandung. Kakak akan memikirkan caranya untukmu. Cara apa yang bisa kamu pikirkan? Kamu ini. Anak ini sungguh keterlaluan. Shenli. Apa? Kamu sudah menemukan pelaku yang membuat ayahmu tiada? Pang Jun, apa yang kamu lakukan? Kakak. Jangan salahkan aku. Ini semua karena kamu dan kakak suamimu yang memaksaku. Apa katamu, kakak suamiku? Apa yang sudah kamu lakukan pada kakak suamiku? Apa katamu, kakak iparmu? Apa yang sudah kamu lakukan pada kakak iparmu? Semua ini salahmu karena tidak memberiku uang. Ini semua salah kakak ipar karena dia meremehkanku. Jika bukan karena kalian berdua, aku tidak akan sampai berada di titik ini. Pang Jun, sebenarnya apa yang telah kamu lakukan? Cuma judi saja kok. Kalau menang, akan kukembalikan 2 kali lipat padamu. 2 juta dolar bagimu itu bukan masalah besar. Tapi bagiku, itu adalah uang untuk menyambung hidup. Dulu kamu selalu memberiku, kenapa kali ini tidak mau memberi? Jadi, Shen Yan, kamu yang menghabisinya? Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu tega menghabisinya? Hentikan. Pang Jun, kami sudah mendapatkan bukti kejahatanmu. Sisa hidupmu akan kau habiskan di dalam penjara. Paman, kenapa kamu melakukan ini? Kak, katamu kamu akan menjagaku. Sekarang kamu hanya melihat putrimu memperlakukanku seperti ini. Aku. Biar aku bicara dengannya. Selama ini, kita selalu begitu dekat. Sebenarnya sejak kapan? Kamu berubah? Kak, kita adalah keluarga. Keluarga Shen itu semuanya orang asing. Kak, asalkan kamu menghancurkan buktinya, kita akan tetap menjadi keluarga. Bukankah itu bagus? Jangan harap. Aku harus membalaskan dendam ayahku. Shenli, apa maksudmu dengan balas dendam? Itu hanya salah paham. Saat itu aku hanya ingin menakut-nakuti ayahmu, dan menipunya untuk mendapatkan sedikit uang. Itu dia. Buat dia tiada. Habisi dia. Jika begini,
Apakah ini hanya sekadar gertakan? Baiklah. Kalian semua ingin membuatku tiada, bukan? Aku beritahu ya, ayahmu itu tidak punya hati. Sudah sepatutnya dia tiada. Memang dia? Habisi saja dia. Jelas-jelas kamu yang sangat serakah. Berdasarkan penyelidikanku, Dadian. Setelah Shen Yan menikah dengan kakakmu, dia sudah sering sekali mentransfer 100 juta dolar kepadamu. Semuanya kamu gunakan untuk berjudi, kan? Itu memang sudah seharusnya dia berikan padaku. Keluarga kami tidak berutang apapun padamu, tapi kamu malah melenyapkan ayahku. Terus kenapa? Bahkan jika aku mengakui semuanya, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Kak, kamu tidak sungguh-sungguh berniat memasukkanku ke penjara, kan? Kak, Kamu dasar penjahat keji, memasukkanmu ke penjara. Itu masih terlalu baik bagimu. Kak, asal kamu musnahkan barang buktinya, kita masih satu keluarga. Bu, jangan. Kakak, kamu menjagaku, memberiku uang, bukankah itu sudah sewajarnya? Kita sudah melalui bertahun-tahun, dan selalu begini. Shen Yan sudah tiada, bukankah itu menguntungkan bagimu juga? Kamu mewarisi semua kekayaannya. Yang aku minta hanyalah sedikit. Kamu hanya perlu membantuku menyelesaikan urusan kali ini, dan beriku lagi 2 juta dolar. Bukan? Ada juga Lin Hai. Lin Hai dia butuh uang. Aku sudah pernah menemuinya dengan 5 juta dolar, dan aku akan keluar 5 juta dolar lagi untuk meminta bantuannya sekali lagi. Kali ini, aku butuh 7 juta dolar. Aku tidak punya uang sebanyak itu lagi. Kakak, Bu, sampai kapan ibu akan terus melindunginya? Ibu tahu apa yang ibu katakan? Shenli, bukankah ibumu memang selalu begini? Aku adalah adik yang paling dia sayangi. Kamu sudah melenyapkan orang yang paling kucintai? Sekarang terima balasannya. Kakak, Kamu sudah melenyapkan orang yang paling kucintai? Kamu harus dapat hukumannya. Kak. Kak, pakaian ini terlalu mahal, tidak usah beli. Aku lihat teman-temanmu semuanya punya. Kamu pasti terlihat tampan memakainya. Jangan ragu-ragu untuk memakainya. Ya, kakak hanya ingin melihatmu tumbuh besar dengan bahagia. Kak, nanti kalau aku sudah punya banyak uang, aku juga akan membelikanmu banyak barang bagus. Adikku yang baik, pintar sekali. Ayah, akhirnya orang yang menghabisimu sudah berhasil aku tangkap. Ayah, aku akhirnya membawa orang yang telah mencelakaimu untuk ditangkap dan memasukkannya ke dalam penjara. Ibu bahkan harus mendekam. 3 tahun di penjara demi membalaskan dendammu. Dia sangat mencintaimu. Selama ini aku telah salah paham padanya. Kepergianmu yang tiba-tiba adalah pukulan yang teramat berat baginya. Dia berubah menjadi orang yang berbeda. Kurasa, hanya dengan melakukan itu, baru bisa meredakan kesedihan di hatinya. Oh ya, ini Cie. Halo, Paman. Ayah pernah bertemu dengannya. Apakah ayah masih ingat? Waktu itu, dia mabuk dan dengan kasarnya mendorong ayah. Maafkan saya. Saya tidak akan minum alkohol lagi, Paman. Meskipun kamu bukanlah pelaku yang menghabisi ayah Shenli, bukan berarti aku akan menyerahkan Shenli padamu.
Apa yang sedang kamu katakan di depan makam ayahku? Aku menyukai Shenli, dan itu tidak ada hubungannya dengan hal lain. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk bersikap baik padanya. Jika kamu merasa bisa bersaing denganku, silakan tunjukkan kemampuanmu. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Siapa juga yang melihatmu? Lalu kenapa wajahmu memerah? Wajahku tidak memerah. Menjauhlah dariku. Aku tidak mau. Aku justru ingin begini. Ciye, akan ada yang dengar. Biarkan saja mereka dengar. Apa yang kamu lakukan? Ciye, apa kamu begitu tidak sabar? Tentu saja aku tidak sabar. Kamu tahu sudah berapa lama aku menahan ini? Wajahmu saat kecil seperti ini? Mulai sekarang, biarkan aku yang menjagamu seumur hidup. Ada apa? Mau apa? Kamu mau apa? Nanti kamu juga akan tahu. Ayo. Hati-hati tangganya. Hati-hati tangganya, ya? Mari. Tidak bisakah beritahu aku? Dia sebenarnya mau apa? Sampai dibuat penuh rahasia begini. Sebentar lagi kamu juga akan tahu. Kok belum sampai juga? Sudah siap? Cepat lepaskan aku. Selamat ulang tahun. Ini semua disiapkan untukku. Tentu saja. Siapa lagi yang layak buat dia buat kejutan sehebat ini? Jangan melihat Kak Ye. Biasanya sedingin es. Saat menyiapkan kejutan, dia tidak setengah-setengah. Dia bahkan membuat kami hampir gila. Kenapa tidak beritahu aku sebelumnya? Aku juga belum bersiap-siap. Kemarilah. Ayo. Semuanya ke sini, buatlah sebuah permohonan. Cepat katakan, apa yang kamu harapkan? Tidak boleh dikatakan, nanti tidak akan terkabul.
Aku pernah berpikir bahwa seumur hidupku, aku hanya akan mengendarai mobil untuk lari dari kenyataan, sampai kamu masuk ke dalam hidupku, membuatku tahu apa itu detak jantung, dan apa itu rasa peduli. Di balik semua kegilaanku, kamulah satu-satunya kelembutan. Jadi, Shenli, maukah kamu menikah denganku? Jadi, Shenli, maukah kamu menikah denganku? Terima dia, terima dia, terima dia, terima dia, terima dia, terima dia. Dasar bodoh, untuk apa kamu membicarakan semua ini di hadapan mereka? Tentu saja, aku mau. Terima dia. Kakak ipar sudah setuju. Selamat ulang tahun, sayang. Cium dia, cium dia, cium dia, cium dia, cium dia. Cium dia, cium dia. Selamat ulang tahun, sayang. Cium, 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 cium. Cium dia, cium, cium. Ini benar-benar pertarungan besar abad ini. Cie bisa menambahkan dengan mata tertutup. Banyak juga yang bertaruh untuk kemenangan Zhong Yu. Ini membuktikan kalau Zhong Yu punya daya tarik yang besar. Bagus sekali ya kamu. Kamu berani membuka taruhan. Meskipun dia menerima lamaranmu, tapi kami juga punya pertunangan. Siapa yang menang, dialah yang paling berhak untuk bersama dengan Shenli. Aku akan meladeni kalian sampai akhir.